Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya teman-teman bisa kumpul di sini. Alhamdulillah kita sampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa kumpul-kumpul dan terima kasih waktunya. Saya pagi ini mau sedikit menyampaikan informasi, mungkin bisa berguna buat teman-teman semua. Suaramu banter gitu. Saya nggak dengar juga. Di zaman sekarang ini dengan keadaan perekonomian seperti ini, saya pikir kita semua mempunyai beberapa permasalahan yang mungkin ya samalah. Misalnya pendapatan kita ini semakin besar, ternyata kebutuhan hidup juga tambah besar, iya. Kemudian kita kebutuhan untuk pendidikan juga yang semakin naik. Dengan kondisi sekarang, otomatis kita harus mencari solusinya. Ada lagi mungkin sifat dari kita, terutama saya ya, konsumtif, boros. Nggak tahu mungkin teman-teman gimana? Sama. Apakah seperti itu? Kurang lebih 11-12. Sulit menabung itu. Kalau saya seperti itu. Kemudian mungkin ada juga yang asetnya yang di bank semakin berkurang, malah bukannya nambah tapi terkikis habis. Terus mungkin bagi kita semua yang emak-emak gini kan memikirkan pendidikan anak-anak ya, kita mungkin semua kan punya impian untuk merencanakan pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita. Nah dari situ saya akan memberikan sedikit informasi atau sharing, mungkin bisa ya. Menabung itu sebaiknya, idealnya itu memang di awal kita pas mendapatkan gaji atau setiap kita mendapatkan penghasilan. Seandainya yang nggak bulanan kayak Mbak Tini ya mungkin ya, kalau yang lain ini kan bulanan, Mbak Eka bulanan. Nah ini kalau nggak bulanan, kita dari penghasilan kita seberapapun dapat hari itu harus langsung kita sisihkan. Nah itu dari menabung mungkin sepakat semua ya, kalau menabung itu untuk mencapai impian kita lewat menabung. Iya, sepakat. Nah tinggal sekarang kita berpikir menabung itu yang paling menguntungkan itu menabung uang di bank atau menabung emas. Nah, jadi di sini saya sampaikan dari beberapa data yang saya punya dan saya nggak karena nggak pakai slide kan. Ternyata kalau kita menabung uang biasa di bank itu, kita abaikan dulu masalah ribanya ya. Itu kenaikan bunganya itu cuma 0,1% sampai 1% per tahun. Itu belum kepotong biaya admin. Jadi kalau kita uangnya cuma berapa lah, 10 juta gitu, paling malah jadi kurang kalau tahun depannya lagi kan. Kemudian yang kedua, kita misalnya deposito itu bunganya atau ribanya itu kan 6% sampai 10% per tahun, belum inflasi. Padahal inflasi di Indonesia itu kan sekitar 5-8% per tahun menurut data statistik. Besar. Jadi kemungkinan kita kalau menempuh jalan dua itu tuh untuk mencapai impian agak lambat lah. Nah kemudian ada cara yang ketiga, yaitu memakai emas. Pakai emas bukan perhiasan ya, pakai logam mulia. Itu kenaikannya sekitar 15-40% per tahun untuk emas. Yang logam naiknya.
Misalnya ya, contoh tahun 2012 tuh harga emas 550.000 per gram. Dan di tahun ini 2021 harga emas tuh 950.000 per gram. 900 sampai 950 lah kisarannya itu. Berarti kan kelihatan banget kenaikannya. Nah, kesimpulannya itu berarti kalau dibandingkan dari 3 tadi, menabung uang yang biasa, ditabung biasa, deposito sama emas, ternyata lebih bagusan menambah emas ya. Kemudian kalau emas kan ibaratnya kita pegang sendiri. Kalau namanya uang kita dititip ke bank, kita kayak sudah nggak punya kuasa dengan uang itu lagi ya. Jadi di sini saya cuma pengen nyampaikan itu. Silakan kalau dari teman-teman ada yang mau ditanyakan. Mbak mau tanya, tadi kan kita yang masalah menyisihkan uang itu harus di depan ya. Iya. Nah kalau misalnya sudah semuanya sudah masuk ke pos-pos, setelah tiba-tiba itu pendapatan kita itu kurang, terus tuh gimana? Kalau setelah di pos-pos gitu. Untuk hidup. Boleh nggak pinjem? Oh iya. Itu berarti dari awal harus ada itu Mbak, cadangan untuk cadangan, ada pos untuk cadangan. Pos cadangan. Jadi misalnya kita ternyata cuma 1 juta. 1 juta ini yang pos-posnya ini tadi di anu dulu. Nanti yang kebutuhan yang 60% tuh berarti nggak sampai yang 60% dari 1 juta itu yang untuk makan dan lain-lain. Jadi yang dipaksakan adalah itu yang harus dipreskan banget yang kebutuhan hidup. Yang 60%. Jadi misalnya 1 juta kan berarti 600 aja, yang 400 kan yang 4 pos itu. Ini yang 600 ini juga harus langsung di pos-pos Mbak. Misalnya uang sekolah kan nggak mungkin dikurangi kan. Nah itu berapa. Nah berarti kita paling mungkin dimakan itu yang harus benar-benar itu harus bisa. Karena saya banyak mendengar itu harus bisa di situ. Kalau kita memang bisa, harus mau bebas finansial, mau kita cepat memperoleh impian, memang kita harus ada penderitaan dulu di situ. Jadi jangan ngurangi yang lain, tapi itu. Karena kemarin saya di Facebook tuh ada yang dari Jawa itu bisa seminggu itu 50.000. Apanya? Uang makan. Jadi dia beras dan apa sudah satu bulan kan, dia pendapatannya karena guru kan bulanan, jadi semua dari untuk 1 bulan dibeli. Jadi dia untuk lauk dan sayur dipres benar-benar, dan akhirnya terwujud dia punya rumah dalam waktu seharusnya itu kan dia kredit lunak sama temennya 2 tahun selesai. Dia itu nggak sampai 2 tahun, cuma 1 tahun atau kurang dari 1 tahun selesai. Tapi ikat pinggang kenceng dan itu harus diniati secara kuat. Mesti langsing orangnya. Itu ya langsing. Gitu Mbak Uwi. Iya. Mbak, sudah selesai. Sudah. Nah, bagaimana kalau misalnya seperti Gimana saya sih, Mbak Win? pendapatannya tidak tetap. Nah, tidak tetap itu caranya. Kemarin saya kan sempat kayak ada sharing sama ahlinya manage kayak gini kan keuangan. Itu setiap dapat, walaupun dapatnya itu 1.000 kah 2.000, harus langsung disisihkan yang untuk nabung yang 10%. Kalaupun kita nggak bisa 10% ya paling nggak ke 5%. Itu harus kita harus disiplin menyisihkan pada saat ada itu ya. Misalnya dapatnya berapa 100% harus disisihkan langsung. Iya. Enggak 100%. Kan misalnya kita dapatkan hari itu keuntungan jualan Mbak Tini ya, misalnya 50.000 lah. Iya. Nah, Keuntungan jualan. dari keuntungan pendapatan gitu itu ya. bersihnya, nanti Iya. biar dia modalnya jalan terus kan. Dari keuntungan itu berarti yang 10%, Iya. 10%-nya itu harus disisihkan. Terus yang lain ini plotnya masuk ke mana atau pos-pos lain. Jadi disarankan pakai organizer itu yang map itu memang. Dia sudah punya.
masuk ke situ. Takutnya kan gua pakai. Tapi itu memang kita harus punya komitmen yang kuat, Iya. disiplin yang kuat, karena godaan Dengan kita Iya. tuh anu tuh loh, kuat teliti nyatet segala tuh. kuat nyatet. Kita kan ada aplikasi sekarang, gampang aplikasi itu. Aku aja Oh, sekarang bekas. bukas sekarang nyatet di situ tiap Iya, harinya. Kak? Nah, Oh, aku iya ya itu kayak kan apa isinya gratis, tuh? Gratis. gratis. Apa sih Mbak? Bukas. Buku catatan keuangan. Nah kayak gitu kita Oh kan aku gitu ya. Aku setiap hari itu 500 rupiah kah, kita keluar 500 dicatat. Jadi receh pun harus dicatat, nggak boleh enggak itu receh yang kita kalau punya misalnya kan pendapatan nggak tiap hari lah, maksudnya sebulan sekali tapi banyak gitu loh maksudnya. Nah itu kita baginya berapa persennya misalnya dari banyak itu? ya itu langsung kan setiap bulan ya, per bulan. enggak setiap per bulan tuh enggak. Oh Misalnya mungkin dalam setengah tahun sekali maksudnya, satu blok banyak gitu loh oh maksud saya. berarti kan harus ada planning mbak, tiap bulan tuh Untuk berapa pos-posnya, untuk per pos-posnya. bulan. Nah karena menerimanya 6 bulan sekali, otomatis harus diposkan untuk 6 Nggak, bulan, 6 bulan lagi. 6 bulan ke depan lagi. Jangan terburu nafsu untuk Iya sih kadang-kadang kita nafsunya. ada ya sama ya, saya juga masih belajar, masih pasti gitu kok. Dapat berapa itu kita pikirannya tuh uang longgar, padahal itu kan uang Iya. untuk kebutuhan hidup kok 6 bulan ke depan. Nah, misalnya uang proyek. Iya. Nah saya juga gitu, kalau nerima uang yang proyek-proyek nggak tiap anu kayak dihabisin di situ, merasa itu bonus padahal kan bukan. Iya. Nah itu yang kita harus menanamkan disiplin. Disiplin. Nah Mm-mm. gitu. Ya, Pertanyaan silakan lagi. dari yang lain. Pertanyaan lagi. Nanya Mbak Eka Mbak Eka yang paling depan. rasanya ini bergaya. Foto model sana. Masa konsentrasi. ayo bertanya. Mas Selfie belum bertanya. Iya Mbak Eka. Hayu. Kan sudah dibayar tadi baru kalau Kalau usaha gimana Mbak? Kalau untuk usaha? Kalau untuk usaha tuh ngepos-posan gimana? Ngepos-posnya itu gimana? Membagi itu modal dengan untung tuh, cara kita tuh memilah tuh gimana? Maksudnya dari pendapatan usaha. Kan Dari pendapatan usaha dihitung aja modalnya, Mbak. Dari sisanya gitu yang disimpan, sisanya tadi dari modal. Sisanya. Sisanya tapi harus nyimpennya memang harus faktornya banyak, ketat itu, harus ketat. Misalnya kan kita usaha masih pemula ya, masih pemula sedikit itu tetap tuh harus apalagi ketat, kalau harus misalnya anu. untung tuh cuman kayak 5.000 5.000 satu item itu kan, iya. tapi memang harus rutin ya, Iya, biasanya cuma makanya, 1.500. Pakai aplikasi itu harus masuk. membantu banget Mbak. Pakai aplikasi catatan keuangan. Catatan Catatan keuangan yang mau Tapi kan gambarnya dompet sebenarnya merah kalau tuh. catatan tuh kan sekedar catatannya ya, duitnya nih nah. Iya, kadang-kadang Nyimpan duitnya tuh loh. Iya. Makanya Kalau catatan tuh Katanya segini loh duitnya mana? Iya. makanya itu mensinkronkan catatan sama sama realisasi realisasi. uangnya. Nah dari situ, nah di sini kan kami produknya kan EWA ya. Misalnya kita kalau mau nyimpen berupa uang 100.000 itu gampang larinya. Nah dicantolin 0,1 gram nggak emas. Jadi kan sudah nggak lari-lari tuh kalau segitu. Nah mau diapain, mau ditukar, mau di buyback kan ya malu sudah, ya. aku Iya. sudah anu kok, Cantolin gitu. sudah merasakan kayak uang yang dititipkan ke aku itu, aku takut kalau kepake kan, karena itu amanah. Jadi kan ku belikan jadikan emas emas. loh. Akhirnya kan cairkan dijual lagi. Terus lambat prosesnya untuk mencairkan lagi. Iya, iya nggak jadi lambat, langsung Enggak, cepat. malah enak Enggak, maksudnya enggak pegang maksudnya duit. enak Aku anu. takutnya tuh kan Lari pegang uangnya. uang Iya, kan. iya betul. Lagi. Memang enaknya gitu karena ada gramasi kecil-kecil tuh bisa buat ngerem, Iya, ngerem. buat ngerem itu. Kan itu uang kecil lah. Uang 100.000 kita gampang banget kan ngeluarin. Ini kan kita kalau coba jajan-jajan bareng temen kan, gampang banget ngeluarin. Kalau enggak kita jalan sendiri lah ke Alfamart yang mau dibeli Nggak A jadinya B. Nih contohnya kemarin banyak yang dibeli. mau beli apa galon kan, gas Tapi kalau misalnya kita udah beliin itu, pulangnya lain. bisa beliin emas yang berapa tadi? 0, tadi. Awal satu, Berarti kan harus ke tempat Mbak dulu terus jalannya lagi perlu waktu kan gitu. Tapi kalau misalnya udah ada yang itu langsung kan dibeliin misalnya duitnya langsung kan. Gampang kalau masalah distribusi nggak bisa ke tempatku. Ada Iya. Mbak Uwi. Mbak Eka. Ada Tapi Mbak kalau Eka. misalnya
kita males nih nyimpan emasnya pun males ya, apalagi kalau yang masih kecil-kecil gitu Iya. tuh. Takut Nitip tercecer. aja Mbak gitu. Bisa, aku banyak tuh titipan. Oh, berarti bisa dititip gitu ya? Iya itu makanya Misalnya, buat aku Oh ini kita berangkasnya cuma besar. transfer 100 berapa gitu ya, Iya. seharga itu. Tapi nggak usah diantar. Ada Nanti itu. aja sampai Misalnya 1 gram. banyak, misalnya. atau Itu 5 gram banyak. sekalian. Jadi teman-teman yang rumahnya Muara Teweh, teman yang di Oh, tak kira nggak Kurun, bisa ya, Mbak? terus yang di mana itu pada nggak ngambil, saya itu sampai WA terus. Ini emasnya sudah sekian keping, titip dulu Bu, titip dulu Bu. Percayanya gitu, iya titip dulu Bu. Sampai tak foto lo barangnya karena semua pada nggak mau ngambil. Nanti aja gampang tuker yang gede kayak gitu. Kadang minta tuker yang gede jadi 5 gram lah karena sudah banyak. Dia tuh bisa setengah tahun itu dititip diambil kemarin tuh baru saya kirim. Yang berapa gram sudah dikirim? 5 gram. Iya, sampai banyak tuh nitip. Jadi di dalamnya tuh, di dalam berangkas tuh ada punya siapa itu setiap dia beli labelnya tuh banyak, jadi tertempel-tempel banyak banget, tempelin situ gitu. Oh, berarti bisa digituin lah. Tak kira Bisa. tuh enggak. Bisa, jadi daripada ngambil kan kalau 0,1 kan Kecil banget. kecil banget, terus takut ketelingsut ya. Kececer gitu. Bisa. Ya mungkin gitu aja dulu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau udah cukup, saya ucapin terima kasih banyak teman-teman bersedia kumpul untuk sharing-sharing masalah kita pengelolaan keuangan di keluarga, gimana caranya mencapai impian kita. Untuk masing-masing keluarga kan impiannya lain-lain ya. Nah, mudah-mudahan dengan sedikit informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata dalam menyampaikannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.